أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح قلوبنا وافتح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء العاملين والأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu as-salati ilal ustuwanati. Wa qala Umaru al-musalluna haqqu bis-sawari minal mutahadditsina ilaiha. Wa ra'a Umaru rajulan yusalli baina ustuwanataini fa'adnahu ila sariyatin faqala shalli ilaiha. Haddatsana al-Makkiyu ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid ibnu Abi Ubaidin qala kuntu ati ma Salamata bin Aqwa fayusalli indal ustuwanati allati indal mushafi faqultu ya Aba Muslim araka tataharra salata inda hadhihi al-ustuwana faqala inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra salata indaha. Babu as-salati ilal ustuwanati. Ini satu bab pada membicarakan tentang sholat menghadap tilar. Jadi dalam bahasa lain, bahasa Arab, ilal iman. Imatno letakkan. Cuma pada bahasa Arab, imatno terbuat dari batu ya. Dari batu tanjangan. Nah, lamun ustuwana ini boleh jadi dari kayu. Cuma lamun zaman lain kan di man arah beton, di man arah lain. Lamun dalam bahasa Arab memang seringkali disebut ustuwanatil infilat. Ustuwanatil infilat oleh dalam elektronik ya termasuk ya semacam kelahar. Dalam bangunan ustuwana ini adalah kolom, perantarnya kolom. Wara'a Umaru rajulan yusalli. Qala Umarul, berkata Umar, al-musalluna, orang-orang yang sholat itu ahakku, lebih berhak. Bisawari, kalimat sawari adalah merupakan jamak taksir daripada surah artinya pagar dengan di dinding. Minal mutahadditsin ilaiha, daripada orang-orang yang mutahadditsina ilaiha, orang-orang yang berhadas untuk menghadap kepada itu sawari. Wara'a Umaru rajulan, dan melihat oleh Sayyidina Umar akan seorang yusalli, dia sholat baina ustuwanataini, di antara dua tilar. Fa'adnahu, maka Umar bin Khattab mendekatinya, mendekatkan akan dia, ila sariyatin, kepada itu dinding, itu pagar.
Faqala sholli ilaiha, maka dia berkata, salatlah kau padamu. Jadi syariahnya adalah pagar dinding isi menghalangi dengan untuk sampai kepada ita, termasuk ustuanah. Jadi Umar bin Khattab bermaksud dengan syariahnya adalah ustuanah. Sehingga lamun antara dua ustuanah kan berarti didengandangin. Didengandangin karena selak misalnya ini sikit ini jadi tengah, berarti didengandangin. Makian ini tengok rapatan ya tipe salah sopok daripada ustuanah disebut dengan syariah. Artinya tidak sampai lek julun tasi nganjang tanpa arak sutra. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami oleh Makki bin Ibrahim. Qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid, telah bercerita kepada kami oleh Yazid bin Abi Ubaid. Qala, dia berkata, kuntu ata, sesungguhnya aku ini telah datang ma'a Salamata ibn al-Aqwa, bersama Salamah binti Aqwa. Fayusalli indal ustuwanati, maka dia pun sholat di sisi tilar, allati indal mushafi, yang ada di sisi mushaf. Mushaf dalam arti tempat istirahat. Pada dasarnya mushafnya adalah Al-Quran atau lembaran-lembaran. Fakultu, maka saya katakan, ya Aba Muslim, hai Abu Muslim, araka tataharras salata, saya melihat engkau menuju salat itu inda hadhil ustuwanati, di sisi ini tilar. Qala, maka dia pun menjawab, fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharras salata indaha, dia menuju akan salat itu di sisinya. Jadi ante nandangin ya sebagai sutrahan, ante na keruan bebatas isi temampaatan di saat tasi salat, sewaktu tasi sujud diteruku, nanu yang akan jadi batas. Sehingga le julu maras terangan sewaliwat bahwa le julu tasi sujud atau meruku no ndak terlalu renggang. Ukurannya ini kan tak ukur bau liwat bembe doang, jalan setapak lah, berarti dinara sampai sehasta, jarak antara otak si sujud timpal ustuanah atau timpal sutrah, dan terlalu renggang. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala qauluhu ya Aba Muslim, perkataan yang mengatakan Muslim ya kunyatu Salamah, yaitu kunyah daripada Salamah, wa taharra ay yaksudunya. Haddatsana Qubaisatu, telah meriwayatkan kami oleh Qubaisah. Qala haddatsana Sufyanu, telah bercerita pada kami oleh Sufyan. An Amr bin Amir, daripada Amr bin Amir. An Anas, daripada Sayyidina Anas. Qala laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya saya telah melihat senior-senior daripada para sahabat Nabi, yabtadiruna sawari, mereka itu bersegera menuju akan tiang-tiang, pagar-pagar, indal maghribi, yaitu yang berada di sisi barat. Sisi barat. Wazada Syu'batu, dan telah menambah oleh Syu'bah, an Amrin, daripada Amrin, an Anasin, daripada Anas, hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Rasulullah kan pegandengannya nempel kaca tembok masjid, kaca bataran masjid.
Ya nanti sewaktu-waktu lamun etikap di masjid di merit sisirang otak doang joyongan nanti Pak dalam Bali ini. Nah ini tetap di masjid. Karena lamun to berniat etikap dia tekanggu geninggalang masjid sampai selesai waktu sewa tertentu apabila sangat mendesak sangat perlu. Bau tertinggalan berarti dia batal. Dia batal etikapnya. Jadi lamun ara isi niat etikap khos, ara niat etikap ham. Lamun niat etikap khos tetayin ya. Tetayin pira jelo pira kelem. Selama dia mantutu rentang waktu tersebut dalam takyinun niat dia terganggu sugul dengan masjid no tanpa alasan sangat-sangat syar'i. Sehingga misal larak sopo dan itikaf di masjid. Antena dia bau di Bali ni. Lagu kebetulan lalu pegawian, sekarang jadi pegawai umpama. Jadi pegawai. Kadulah niat am. Sehingga itikaf ni lamun tak ngadu niat am, maka seukuran sekedar seruku, sekali teruku, solat doang. Wat paranin wah ketika kamu di dalam manik takapa imana wat isaban gufirallahu ma taqaddama min zambi. Nah lamun etikaf khos tentuan misalnya asrul awakhir daripada bulan Ramadan dengan tanggal selikur sampai maka harus nendot doang di dalam masjid ena turun umpama sekedarnya wudu ena kebetulan misalnya janabah lantaran ihtilam maka kabur sugul untuk mengangkat hadas janabah. Nah kemudian lamun dalam rentang waktu sediman tutu ante nule juk Bali dengan tujuan untuk menggauli senina justru batal total ketika. Nah, ya sebabnya entah memang berniat untuk khos dalam waktu tertentu, maka harus konsekuen. Lamun dengan bakalan, maka lebih baik dengan etikaf am. Barangkali waktu tulak, malik mulai niat etikaf. Malik berniat. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala babus salati bainas sawari fi ghairi jama'atin. Inilah satu bab pada membicarakan salat dan berdiri di antara tiang-tiang, di antara tembok-tembok, antara pagar-pagar sawari ini. Fi ghairi jama'atin. Pada bukan jamaah maksudnya misal nih telu yang kilar ni. Terus sembayang kita mesak-mesak memparit. Adik tengah anjing, ndik telimudin tiang ni. Atau ndik tengah anjing limudin tiang li julu. Pas li tengah-tengah tahu deh. Jarak antara tengah anjing timpal tembok ni terlalu jauh. Jarak tersujud terukuk ni terlalu jauh timpal tembok ni. Lamun misalnya no, harus nara sutrah li julud. Nara sutrah li julud. Walaupun yang dinara dan liwat ngetute ini teh. Nah, adapun lamun ta berjamaah aja marasit sebut di dalam bab sejuluan bahwa sutratul imam, sutratul jamaah. Sutratul imam, sutratul makmum. Cukuplah imam doang si lejulun sutrah maka jamaah maka si jari sutrahna imam. Kemudian si sab kedua si jari sutrahna adalah sab pertama terus sampai tutup. Sab pertama adalah sutra imam walaupun lejulun misalnya jarang. Mara misalnya Islam Center kan jarak antara sab pertama timpal tembok 5 meter lebih. 5 meter lebih. Sedangkan imam lejulun arah sutra.
Ada sutra dijulun daripada imam. Berarti wah cukup jadi sutranya. Siap pertama terus sampai kepada sab terakhir adalah dengan siaran isab juluannya jadi sutrahan. Ya, sangat pentingkah masalah sutranya? Adik Rasulullah menekankan dan banyak riwayat berbicara tentang masalah sutra, masalah sawari. Memang sangat penting untuk pembatasan wilayah Siti-Gunayan untuk melakukan sholat, karena kita memang sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Lamun Arab sutra li julun te rapat lalu sementara terangan li dalam hadis sejuluan antara ita timpal Ka'bah adalah Allah hadir. Ndek lagu dengan zat, hadir dengan ilmu, dengan pengawasan, dengan murakabah. Bahkan Allah Ta'ala hadir. Hadir sangat dekat dengan cerita. Wa nanu akrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada panjang kuno berbanding kencak urat leher demesa. Urat leher sebenarnya wadah jain, si kiri maupun kanan. Merupakan mutasyabihat, kinayah daripada betapa dekatnya Allah Ta'ala. Maka dekat dengan zat. Lagu dekat dengan al-hifzu wal murakabah, bil ilmi, dengan ilmu. Untuk menyadarkan kita bahawa kita tidak berpisah kencak Allah. Dia telah berpisah kencak Allah. Lagu makat para awliya, para sufi, para murid tasawuf selalu berjalan untuk menuju Allah. Padahal para bro, ente pelihara Allah, Allah melihara kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Pelihara Allah, saya Allah melihara kita. Pelihara Allah, niscaya gemedait Allah le julu memesa. Hadis semacam ini termasuk ya mutasyabihat. Mada daripada pasif dait le julume adalah dait me ruan pengawasan Allah, ilmu Allah, pemeliharaan Allah le julume, sehingga membe tahu me akan tetap terlindungi insyaallah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala di narak ruang si tertutup, di narak jarak kanca makhluknya. Adapun mengenai zatnya ditekanggu pikiran tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zatillah. Arah dengan coba untuk memikirkan zat Allah. Sida tulen otak. Soalnya sida, kenapa? Dia mampu. Si pikiran apa asal usul Allah Ta'ala nuah. Ngumpi dia kun tanam minat diri Allah Ta'ala. Ngumpi dia kun beli Allah Ta'ala. Ngumpi potongan. Nani dia dikanggu. Nah, setiap pertanyaan berarti adalah merupakan pikir. Dia terganggu berpikir tentang hakikat zat Allah. Si kanggu berpikir adalah makhluk Allah. Allah adalah teringat, terzikir, teringat. Maka di dalam teringat no, memang banyak marantansi di dalam wirid no. Allahumma ya zattuli anal faqir, ya zal izzati anal hakir. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Jadi, ia ingat. Pertama, ingat bahwa Allah zatul. Zatul artinya mempunyai sifat-sifat panjang. Arti panjang dalamnya adalah abadi. Abadi. Segala sifatnya abadi. Seabadi zat. Terus nyatakan, ya zal izzati, Allah memiliki perkasaan. Anal hakir, saya ini orang hina. Orang hina. Jadi, aktul no, sebagian ulama mengartikannya, wahai Allah yang maha mulia, saya hambamu yang fakir. Dalam suatu bahwa
Atul artinya kaya. Anal fakir. Saya ini hambamu yang fakir. Nah ini ingat kekayaan Allah. Ingat keperkasaan Allah. Ingat Allah kencan kita. Ingat Allah hadir kita. Ingat Allah menyaksikan kita dan Allah memandang kita. Ingat bahwa Allah rapat kita. Keberingetan ini baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Pada awalnya memang dengan mengucap pernyataan-pernyataan dengan suatu harapan pernyataannya dia lebih doang. Lagu sampailah dalam hati. Ya sampai dalam hati. Bahkan zikir sebagian para sufi, la ilaha illallah la rabban siwakum, la ilaha illallah la rabban siwakum, la ilaha illallah la rabban siwakum, la ilaha illallah la rabban siwakum. Tak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi pada la ilaha illallah, tak ada Tuhan kecuali Allah. La rabban siwak, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Bahkan kadang-kadang dia disebut rabban. La siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak. Sini zikir. Dia disebut la rabban. La siwak, la siwak, la siwak, la siwak, la siwak. Tetap di narak selain. Di narak lahiran sebelum dikaji Allah. Di narak selain. Belum dikaji Allah. Narak selain belum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala le saat tasik ngadu sutra le julun darah sutra le waktu tasik sembahyang ndek berarti akan menghalangi Allah si kaca berhadapan. Allah tetap hadir dampingin ida. Dia berandangan secara zati lagu ia hadir dengan al-hifzu wal muraqabatu wal ilmu. Ini salat menghadap as-sawari, artinya nganceng li antara tiang-tiang. Namun tak berjamaah dakak li antara tiang dan jadi masalah. Cuma kadang-kadang timbul permasalahan ini. Mereka ini terpisah nih, sab sini timpal ini tekan. Berarti ya ini nyambung sab nih. Kita halangin si tekan nih. Misalnya kita halangin si tekan nih. Karena kita halangin si tekan nanti mandi ada sah sabtu nih. Mandi sah jamaah nih. Sebenarnya ya memang si tersebut ini adalah untuk kesempurnaan. Adapun prinsipnya jane Allah Subhanahu wa taala teyakinin akan menerima lamun syarat sahne cukup, rukunnya cukup, surat abad, surat ayat cukup, maka Allah akan menerima, akan menjadi sangat sempurna apabila dijulun teh arah sutra. Jadi tidak jadi penghalang Ka'bah. Haddatsana Musa ibn Ismail, telah bercerita pada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Juwairiyah, telah berkata Juwairiyah, telah cerita kepada kami Juwairiyah. An-Nafi' daripada Nafi', an Ibni Umar daripada Ibnu Umar qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita. Telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah. Dan Usamah bin Zaid wa Utsman dan Utsman bin Talhah wa Bilal dan Bilal. Maksudnya ke dalam Baitullah nih. Jadi dalam balai biasa. Rasulullah nejak sini Bilal, sini Utsman, Usama temat di Pak Ka'bah. Tuma kharaja, baru dia keluar. Kuntu awalan nasi. Aku permulaan manusia. Dakhala ala atarihi, yang masuk di atas bekasnya. Pasa'altu Bilal, maka
Aku tanya Bilal. Artinya, demena sugul, akulah si paling pertama kali langsung tama bertuan. Tuanku Bilal. Aina salat? Di mana Rasulullah salat? Bainal umudain al-muqaddimain, yaitu antara dua tiang yang ada di depan. Karena terkena ke Abanu 6 terkena. Nah, kebetulan terkena dan terlalu jauh, tembal tembok. Sehingga apabila Rasulullah salat di antara dua tiang tok dengan anjing, maka dia terlalu jauh, jarak antara tembok kembah timpal tahu nasi sujud atau otak nasi waktu sujud dan taksi waktu ruku, dan terlalu jauh. Qala salla aina salla? Qala bainal umudain al-muqaddimain, itu di antara dua tiang yang di depan. Yang ada di depan. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Maliku, telah bercerita kepada kami oleh Malik, an Nafi' daripada Nafi', an Abdullah daripada Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, wa Usama tu bersama Usama ibnu Zaid, Usama bin Zaid, wa Bilal dan Bilal, wa Utsman dan Utsman bin Talha al-Hajabi, Utsman bin Talha al-Hajabi. Fa'aglaqaha alaihi, maka dia menutup akan pintu Ka'bah itu atasnya. Wa makata fiha, lalu dia tinggal di dalam. Pasal itu Bilal, maka saya tanya Bilal, hina kharaja, ketika dia keluar. Tanya Bilal ketika dia keluar, ma'asana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ka'bah itu? Qala ja'ala umudan an yasarihi, dia menjadikan semua tiang-tiang itu di samping kirinya. Wa umudan an yaminihi, dan yang menjadikan beberapa tiang di samping kanannya. Wa talatatu a'midatin, dan ia menjadikan 3 tiang wara'ahu, di belakangnya, di belakang. Wa kanal baitu yauma idzin, dan Baitullah itu ketika itu ala sittati amidatin, terdiri atas 6 tiang. 6 tiang Ka'bah. Tsumma shalla, kemudian dia salat. Wa qala, dan ia berkata, qala lana Ismail, telah berkata bagi kami oleh Ismail, haddatsani Malikun, telah bercerita kepada oleh Malik. Wa qala, lalu dia berkata, umudaini an yaminihi, ada 2 tiang di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tiang di samping kanan. Berarti pedirin sak 2 telu, sak 2 telu. Berarti le tengah-tengah, berarti samping kanan lengan tiang si paling daya atau dengan anjang. Lalu le kanan tiang, le kanan arah 2 tiang. Sehingga le antara 2 tiang, dia dengan dangin tiang. Lagu le antara 2 tiang. Cuma marak sebelumnya jarak antar tiang ni timpal tembok Ka'bah dia terlalu jauh. Sehingga apabila pas nganjeng berdiri ke tiang no menghadap tembok Ka'bah, berarti tembok Ka'bah na jadi sutra. Lain di waktu masalah hadis dia terbahas, apakah di dalam Ka'bah no para setan tahu dia? Jarak kesehatan dalam Ka'bah, lamun arak segera dinegoda dengan dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah arak masih setan. Artinya
iblis ngerah prajurit-prajurit di dalam Ka'bah. Nah cuma Rasulullah timpal para sahabat ni terdampingin si para setan-setan si Islam. Yo, harap setan Islam lah. Jadi iblis itu kan Abul Jan. Harap sopo mahasiswi ini. Ya pam komunis anaknya. Aku dekuman percaya arah Allah Ta'ala kecuali lamun kuah kita ya aku tahu ngumbi beli ngumbi ruana terdemak yang ngumbi hidapnya apa asal usul deman selesai munah tempelek yang si batur ni jauh makat tempelek aku si nempelek no dena ku lagu Allah si menggerakkan terus sakitnya dengan tempelek sakit ngumbe bentuk sakit ngumbe warna sakit ngumbe belik sakit yang dia tahu Allah Ta'ala dia tahu ruana dia tahu beliknya lagu dia tahu ruana dia tahu belik dia tahu bentuknya dia berarti Allah Ta'ala ni nara tetap piara marah entan idap ni sakitan beruknu. Terus yang kedua ini masih sisi komunis lamun setan teman mereka kejadian sakitan. Karena apa? Setan ini kan berasal daripada api. Lamun tamang tipe api sekelah, api nggak kena api ni. Yang bro, aku nempelek kamu. Apa sih aku nempelek kamu? Iman. Iman ni, dia bilang kulit tu ni. Apa aku nempelek ni? Sangkep pun ni. Sangkep ni kulit tu ni. Kulit. Iman tu kulit. Sakit lagu, sakit. Kulit ngelentur kulit kan sakitan. Api manusia tan si api sakitan. Setan berasal daripada api, azab si api sakitan. Lai arak waktu KKN tahun 1985 jajan dia meli ngaji ngeneng entan luit kaca dengan luit pokoknya tiang ya mesa-mesa lewat ngaji ni. Saya ngaji nolak Sulawesi tak ada ngaji. Quran itu buka ang tiang ni terkulit apa tertulis di atas kulit macan ni. Tentu kebetulan KKN di bulan mulut. Bulan mulut itu KKN. Iya wah ketuanan Marsi Bruno. Kan ja iblis itu kan pindah dari api. Namun tamang neraka kan berarti dia sakitan. Dan sakitan. Mungkin niki masan dengan nenggala ni. Kebetulan nyari sistem berbungkah. Sementara ai tegeruang. Bungkahan di mantirak. Seandit yang angkatan pelih itu mungkin niki sekik bungkahan niki. Yang pok kotak le sakitan tu dia. Sakitan. Kan itu asal tanah. Yang tempok si tanah kan. Sakitan tu masih. Sekenon juga masih jin. Dia akan berasal dengan api. Tersiksa saya neraka sakitan. Bahkan. Arak sopo. Dokter nanya. Itu begal si perampok. Mulai dengan Lombok Timur di Pak Mataram. Dia tahu diri tegoh sih. Dokternya. Dia tahu diri tegoh tak dalam si perampok. Sampai pira polak lewang si boleh blok. Jadilah doang. Sehingga apa? Dinarak kena beng perampok ni. Akhirnya boleh blok si kelewang dia leket-leket. Kebetulan arak bete. Tolong di sedih rurung ya sedih makan sikit. Sedih tempok kotak langsung terus.
lebong otak si badan. Jadi memang kadang-kadang tanah itu lebih kuat daripada besi pemangan. Lai Mbik Sam si temati si anak agung sampai pitu polak tumbak anak agung. Nah iya anu entan tuan lamun lemole tulen mele mati tiang jane coba salah sopok tumbak di tujali tanah bare tanah isi ngenteng le potong tumbak nu nyuruh tiang anu ni tetuan di tujal tumbak nale tanah yan terus tembus bisa tentoro sentang tak timperang le anu jembatan Blencong. Jembatan Blencong dengan pada anu tapi telah ya antena tedai le nangkok bila tepung le kau dintinglan bila tepung dengan singkri terus cukup lau terus tedai le bawa perempuan tereng yang dia tertalet le nah iya terus pindah kok nintinglan juk daya si balut tawir udah halim karena kan amanah Mbik Sam. Jadi pindah di Pak Daya Tebenerang dengan Blencong sampai terus. Mulai jalan ni wang singkri terus ke laut gobok kebon talu apa gobok bila tepung. Ya kena keke mulai no. Legang dong ele gobok kebon anu. Bila tepung erosi. Untung lah terpindahan air ndek na anu gobok bila tepung. Jadi artinya dakak jana berasal dengan sesuatu benda lalu ya sinata hukum ya sinta siksa tetap sakitan karena azab jaran. Qala al-muhaddits rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Yusuf telah bercerita padaku oleh Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik telah bercerita pada balik an-Nafi daripada Nafi an Abdullah bin Umar daripada bin Umar. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah Usama bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha al-Hajabi fa aglakaha wa makata biha masaltu Bilalan hina kharaja ma sana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ja'ala umudan an yasari umudan an yaminihi wa thalatha amidatin warahun. Wa kana al-baitu yawma idzin ala sittati amidatin thumma salla. Wa qala lan Ismail haddatsani Malik. Tak berkata bagi oleh Ismail dan telah menceritakan akan aku oleh Malik ning Ismail. Malik cerita aku wa qala umudaini an yaminihi. Ada dua tiang di sebelah kanannya. Agak marak dan contoh bro. Jadi sekek tiang le kirina, kemudian dua tiang le samping kanan. Karena 6 luwe kan lawang apin Ka'bah lain. Jadi di nama beliau sotoh barak tanda karena masih terdiri atas tiang kayu kurma. Kemudian di atas tepanggo adalah pelapa-pelapa kurma. Babu haddatsana Ibrahim ibnu Mundhir telah bercerita pada kami Ibrahim bin Mundhir. Qala haddatsana telah bercerita pada kami Abu Damrah. Qala haddatsana Musa ibnu Uqbah telah bercerita pada kami oleh Musa bin Uqbah. An-Nafi daripada Nafi, An Abdullah daripada Abdullah. Kana idza dakhala al-Ka'bata masyian. Adalah beliau apabila dia masuk Ka'bah dia berjalan qibala wajhihi ke arah depannya. Haina yadkhulu ketika dia masuk. Wa ja'alal baba qibala zahri, lalu dia menjadikan akan pintu Ka'bah itu adalah menghadap ke punggungnya.
Berarti pemudik dalam. Pemudik misal lamun menurut pengingat kita bahwa lawang Ka'bah nu timu andang. Kemudian berarti Rasulullah lamun tema terus menghadap barat sampai tembok paling barat. Temudi dalam lawang Ka'bah. Temudi ini. Wajah alal baba qibala zahri, dan ia menjadikan pintu Ka'bah itulah menghadap punggungnya. Famasya, maka dia berjalan hatta yakuna bainahu wa bainal jidari, sehingga adalah di antaranya antara Rasulullah dan antara itu tembok alladzi qibala wajhi, yang ada di hadapan wajahnya, qariban, lebih dekat, min thalathati azru'in, lebih dekat daripada 3 hasta. Berarti kuranglah 3 hasta. Shalla, di situ dia sholat. Yatawakhal makana, yatawakhal makana alladhi akhbarahu bihi Bilalun. Dia menuju akan tempat yang telah diceritakan oleh Bilal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi, bahwa sallallahu alaihi wasallam sholat di sana. Berarti mbe tahun salat silai, itu tahun salat malik. Walaisa ala ahadina, dan tidak ada atas salah seorang di antara kita baksun, apa-apa, in shalla bi ayyi nawahi, jika dia salat di pojok mana saja al-baita, pojok mana saja al-baita, sya'ya, yang hendaki. Artinya dia mesti dan mengikuti cara hadap Rasulullah. Jadi kan berarti mulai dalam Ka'bah, dalam kisah si Rasulullah menghadap barat. Tembok si barat hadapin. Apabila menghadap barat, berarti rukun Yamani lekirina. Rukun Yamani, rukun Hajar, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Jadi rukun Yamani lek kirina berarti. Rukun Iraqi lek kanan jauh. Kemudian lek juluna tembok kurang daripada 3 hasta. Tahu dengan jeng ni berarti ini sujud Rasulullah SAW, maka akan kurang sehasta jarak otak timpal tembok Ka'bah di barat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babus salati ila rahilati. Ini satu bab membicarakan masalah hukum solat menghadap kendaraan, tetunggangan maksudnya. Wal ba'iri, dan unta, wasyajari, dan menghadap pohon kayu, pohon kayu. Kemudian warrajuli, bahkan menghadap seorang laki-laki, artinya ini sopok dengan menghadap pertama railane kendaraan, setunggang bagal misalnya. Terus bagal ni palangan, marat tadi itu kan kiblat barat lah. Barat kiblat. Kebetulan kita ngelunggang jaran. Sementara di padang pasir tak ada sembahyang. Dinarak tembok, lulun kayu, dinarak tiang. Kemudian tanjangan jaran di julun. Nah jarannya jadi sutra. Di waktu di sholat, jaran ini tandangi. Dia jadi sutra. Apa aja sih? Tunggang. Apakah jaran? Apakah gajah? Apakah hemar? Bagal? Ya jadi sutra. Maka kemudian unta misalnya. Unta jadi sutra. Lulun kayu. Atau ar-rajul dengan mama. Dengan nina berembing. Dia julud sembahyang jadi sutrah tu. Ya lamun dengan nina jadi senina tu, dia jadi masalah. Anak tu atau sementara tu dia jadi masalah. Dia jadi sutrah. Marantan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW kada hajat beli, tatibinglah ilipin yang si bijana Fatimah. Jadi pengdindingnya dan kita sedengar. Haddatsana Muhammad bin Abi Bakr
telah bercerita kepada kami oleh Muhammad bin Abi Bakar Al-Miqdami, haddatsana Mu'tamar an Ubaidillah, telah bercerita pada kami oleh Mu'tamar daripada Ubaidillah, an Nafi daripada Nafi, an Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya adalah dia, yu'arridu rahilatahu, dia mentelentangkan rahilatahu, akan barang-barang dan kendaraannya, fayusalli ilaiha, maka dia salat menghadapnya. Misalnya ente menempuh perjalanan jalan kaki, misalnya tuh sepeda motor itu dia julur kan, jawab palangan jadi sutra sepeda motor itu. Bahkan di Amerika luwih supir taksi si Islam. Misalnya stamplat. Jadi sehingga dengan sembahyang di bawah, di darat sudah lama, koran-koran pun di darat sudah lama. Maka taksi nanda andanginnya tiba le bis umpama bis Malang taksi nano ia andangan tiba bis akhir terus ia sendiri sembahyang di atas taksi dan menghadap bis. Nah ia caranya melakukan banyak. Le Israel doang harap. Le Israel ni harap sopo penerbang muslimah. Jadi kalau Israel ni 2/3 rakyat ni wamil, wajib militer. Ni nama luwek masih si muslimah. Walaupun negara Yahudi. Walaupun negara Yahudi, Arab doang Islam. Prajurit itu bahkan dari Islam. Jadi penerbang tempur. Nah, lewat waktu nasi sholat, karena di nara musalla, le kantor ini tidak siapa, maka nuah le landasan atau sembahyang menghadap pesawat tempur. Ia pinjari sutra pesawat tempur. Nah, ini adalah perluna sutra. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, kana ya'ridu rahilatahu fa yusalli ilaha. Qultu apara'aita idza habbatir rikabu, bagaimana pendapat engkau apabila datang kendaraan-kendaraan? Kana ya'khudhu hadar rahila fayu'addilahu fayu'asalla, maka dia mengambil akan kendaraan yang berisi barang-barang ini atau barang-barangnya saja, kemudian dia palangkan, artinya dia telentangkan, fasalla ilaha, lalu Rasulullah salat menghadap itu rahilah ila akhirati, sampai kepada akhirnya, au qala muakhirihi, atau sampai waktu akhirnya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'alu, dan Abdullah bin Umar melakukannya, karena memang ia pada belaid ke cara Rasulullah dan ia sangat mungkin untuk mengikuti cara Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, Umar bin Khattab selalu mengikuti cara Rasulullah SAW. Kemudian babus sholati ila sarir, ini suatu bab pada membicarakan masalah sholat kepada, artinya menghadap ranjang. Hadap ranjang. Di Bali misalnya, di Bali, namun lai kerbong kan, kerbong lo pondok tapi nak isi bata kata play bata. Terus si tetinduk peratang
Ini kadang-kadang peratang itu adalah malangnya di laudaya. Sementara ukurannya sisa ruangan si masih setelah nanti isi peratang seukuran sejadah lah. Seukuran sejadah. Terus biasa sembahyang di kerbong. 6 menit sempat lalu sembahyang tiba Kedeng Tuanku Ibrahim kan dikeliling dan bilang waktu lo ya. Mbejak tolong giliran itu ane. Tang telu sebini anak beliau ni. Giliran sitoa itu pada rame-rame itu. Salat berjamaah. Terus keliling. Lamun kebetulan ditemu maka sembahyang di kerbong. Jelas balik kerbong no masih bro menghadap peratang. Nah ini kayak nulah sarir peratang tapi nasi tereng. Ya dan sembahyang. Sebab dalam dengan sembahyang di atas peratang no tidak mungkin karena ya ujur itu udah ya beri endah peratang. Sekedar ya awak balik belah doang. Kombe nanti beri. Namun tertindo ada balik teri ngase. Teri ngase. Lalu ujuk bong ngulu bayang tahajud belajar menun. Namun selain justru dia nak begalang si anu. Dia nak begalang si galang. Jajai si nak begalang. Dalam teri otak lan jajai ngase. Langsung wudu, langsung solat 2 rakaat. Kemudian belajar. Zaman-zaman Tuan Guru Mazhar, Tuan Guru Getap, Tuan Guru Muhib, selain-lain ngenutan. Jadi kita ndak ngono lagu peratang, beri lalu peratang. Nanti temulah teri kena. Mula teri terus ngurus belajar. Terus dia kanggo lebih dari selapis tipar di perpanan cerita itu kan. Anjir ngombe dek raba. Terus lu temayong dan dek kanggo terseli temayong. Ande dak mai siti indo. Tidak mai siti indo. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Telah bercerita pada kami oleh Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarir an Mansur daripada Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah daripada Aisyah. Qalat dia berkata, adaltumuna bil qalbi wal himari, kalian mengadili kami dengan anjing dan dengan hemar. Laqad ra'aitani, sesungguhnya engkau telah melihat aku mutajiatan, tidur ala sarir atas ranjang. Fayaji'un Nabi SAW, datang Nabi SAW. Fayatawassatu sarira, maka dia menengahi akan itu ranjang. Fayusalli, dia menghadap. Jadinya dia tinduk dan Aisyah di ranjang masih, Aisyah kan masih beri, ini dewasa masih beri. Memang entan basong di pal bagal sini perlakuan gitu nih. Ini datang Rasulullah SAW, kena solat. Nah kemudian pada waktu solat nu Rasulullah menghadap ranjang. Takrahu, maka saya tidak suka, saya benci ini. An asnahahu, bahwa saya ini akan mempinggirkan dia. Fa ansalu min qibali rijli, maka saya pun ansalu mengulurkan daripada arah kaki saya asarir akan ranjang itu, hatta unassila ala lahabi, sehingga saya ini menjulurkan atas bagian samping-sampingnya. Jadi intinya adalah bahwa enara dengan tinduk
le ranjang nu, le lasah lah, le dipa. Kemudian ita sholat. Berarti sekaligus ita sutra itu adalah ranjang. Si arak di atasnya manusia. Sedang tinduk, orang berbaring. Ia wajar sutra. Sembahyang tetap sah. Sembahyang tetap sah. Kemudian apakah dia terganggu? Apakah dia terganggu dengan menyaksikan arak manusia di atas ranjang? Kan marak si beru. Di kerbong kan arak tindo, arak sembahyang. Istilah ya tindo si sembahyang. Dendek ganggu si tindo no. Lantaran sembahyang. Dia terganggu. Bos, budi tak tidur. Agawan tindo. Bila perlu anda tahu itu sembahyang. Dan tahu itu sembahyang. Daka-daka kelemsir wah. Karena itu sembahyang sunat. Dan tahu lega wah tindo. Itu orang nak diri itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sah silahkan. Marantan Rasulullah SAW menghadap sarir isi tahu nama sarir akan Aisyah. Qala babu yarudul musalli mamarra baina yadihi. Nah, di dalam bab laun kita bicara masalah kanggo tolak dengan geliwat dengan julun tesi sembahyang apabila nuara sutrah, bahkan bila perlu bunuh kanggo mati arak terakhir. Jadi silakan. Adapun dengan isi sadar daripada geneliwat di atas julun dengan sembahyang sariang kunganjeng sampai hari kiamat daripada gen ngelengkak tahu dengan solatnu karena apa di julun arah Allah Ta'ala sedang berhadapan ke Allah Ta'ala. Berarti dengan sebab liwat itu su'ul adab, dengan sebab su'ul adab nu berarti halal darah. Nah, terangan di dalam hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.